Jadi Bapak Ibu silakan ketikkan tadi ya, kelas maya ya, kelas maya seperti ini. Kelas maya belajar kemudian disebut seperti yang ada di kolom chat. Oke, lah seperti ini nanti. Nah, saya akan tutup dulu. Nah, ini ya. Nah, ini tutup dulu. Saya akan coba masuk. Lah, masuknya nanti Bapak Ibu silakan klik login di sini. Klik login lalu silakan ganti yang saya share di kolom chat, ada peserta RB001. Bapak Ibu silakan pilih mau peserta RB001, peserta RB002 atau peserta RB003 silahkan. Nah, misalkan Bapak Ibu ya, di sini putra putrinya 2, mungkin sedang nomor 2 ya, peserta RB001 silakan. Terus passwordnya juga sama. Jadi silakan di copy paste saja seperti ini, lalu silakan masuk. Nah, seperti itu aja. Silakan Bapak Ibu, saya beri akses yang luas ini kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu silakan diklik saja seperti ini. Nah, lalu nanti silakan dilihat di sudah seperti ini nanti ya. Sudah seperti ini, kemudian Bapak Ibu nanti ada kegiatan belajar 1, ini link software. Silakan Bapak Ibu klik saja tandanya ini. Lalu kita nanti akan lanjut ke kegiatan belajar 2, ada tutorialnya. Nah, ini kurang apanya ini Bapak Ibu? Sudah ada keterangannya di sini juga, cara installnya ini mudah saja. Kemudian di kegiatan belajar yang ketiga ini sudah ada link unduhan template-nya. Nah, template ini nanti saya sudah buat template-nya. Jadi ada mind mapping, ada splash screen. Jadi splash screen ini maksudnya adalah tampilan awal HP. Kalau Bapak Ibu buka aplikasi misalkan, itu pasti ada splash screen-nya. Lalu ada homepage. Nah, ini ada homepage adalah menu pilihan di sini. Ini nanti menu pilihan sudah kami berikan seperti yang ada di bawah ini. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu ya. Jadi homepage nanti di sini sudah kami berikan, ada pendahuluan, ada uraian materi, ada latihan soal, ada kreator, dan juga nanti ada rumah belajar ya. Jadi Bapak Ibu yang Nah, ini nanti seperti ini, Smart App Creator hasil unduhannya. Bapak Ibu klik kanan. Nah, diklik kanan, kemudian extract to. Nah, extract to. Nah, seperti ini ya, di extract to sudah ada keterangannya. Nah, ini hasil ekstraknya ini berupa folder. Kemudian folder ini Bapak Ibu klik 2 kali ya, klik kiri. Nah, klik 2 kali lalu nanti masuk aja lagi. Lah, di sini ada yang paling bawah ini, Smart App Creator 3.2.0.0 ya. Di sini Bapak Ibu klik saja, klik kanan lalu Run as Administrator ya. Nah, klik kanan. Sebentar ya, kita tunggu prosesnya. Nah, klik kanan lalu ini ya, Run as Administrator, atau Bapak Ibu klik di sini kelas maya ya, yang di kolom chat. Kemudian kalau sudah seperti ini tampilannya, Bapak Ibu login, lalu ini tuliskan yang ada di kolom chat, misalkan peserta RB001, peserta RB002. Di sini juga Bapak Ibu sama ya, diklik kanan, copy, lalu yang passwordnya juga seperti itu dibuat sama, dipaste. Lalu dia masuk seperti ini aja Bapak Ibu. Nah, ini jangan diisikan kode kelasnya, tapi diapakan? Diklik yang ini Bapak Ibu ya, diklik pelatihan Smart App Creator integrasi rumah belajar, diklik seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, pelatihan Smart App Creator. Lalu di sini Bapak Ibu jangan usah susah cari linknya, silakan klik di sini ya, link software. Nanti Bapak Ibu ketika klik di sini, nanti akan tertuju pada Google Drive ya. Silakan nanti diunduh. Lah ya. Cara gimana ngunduh ini? Ada unduhan. Oke.
Nah, ini saya akan masuk ke sini dulu. Saya masih sampai di sini dulu Bapak Ibu ya. Lah, ketika seperti ini klik yang ini Bapak Ibu ya. Tanda diunduh. Nah, saya akan coba ya ngunduh lagi ini ya demi Bapak Ibu ya. Tapi prosesnya tidak akan saya tunggu. Nah, ini saya unduh. Nanti di pojok kiri tetap saja download Bapak Ibu, di download. Nah, di download. Nah, ini ya. Sudah ikuti proses yang ada ini ya. Nah, oke. Saya cancel saja karena saya sudah ada. Nah, itu ya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah seperti ini kita akan kembali ke kelas Maya. Seperti ini. Saya akan kembali ke kelas Maya dulu. Setelah Bapak Ibu unduh, lalu ada keterangan cara nginstal. Nah, ini nanti Bapak Ibu klik 2 kali tadi pada bagian yang telah saya tunjukkan. Kemudian ikuti saja seperti Bapak Ibu nginstal aplikasi biasanya ya. Diklik next. Kemudian nanti di sini agree ya, klik agree. Kemudian nanti pilih foldernya, wes biarkan saja, klik next. Kemudian nanti di sini ada install, langkah keempat. Kemudian langkah kelima biarkan prosesnya berjalan, installing seperti ini. Langkah ketujuhnya akan ada keterangan completing the Smart App Creator 3.1.4 ya, di finish. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Nah, oke ya. Saya akan cek. Smart App Creator Bapak Ibu di sini. Jadi ada Smart App Creator. Nah, kemudian Bapak Ibu klik saja 2 kali di sini. Klik. Nah, 2 kali di sini. Klik 2 kali di sini. Kita masih menunggu dia dulu karena memang ini saya bukanya lumayan banyak aplikasi. Saya mohon izin, saya akan menunjukkan apa sih Ekomedia itu. Nah, ini ya, ini Ekomedia tuh di sini. Nah, jadi Ekomedia ini Bapak Ibu bisa lihat, saksikan di sini. Hanya dengan PowerPoint saja kita sudah memiliki alat eksekusi animasi. Loh, kan PowerPoint tadi yang seperti diutarakan oleh Bu Setjori ini tuh PowerPoint saja sudah bisa mumpuni ya. Makanya Bapak Ibu yang masih Office-nya 2007 ya, apalagi 2003 itu harus di-upgrade gitu ya. Sertifikasinya dibuat apa? Nah, ini ya, di-upgrade minimal 2013. Jadi seperti ini ya. Ini adalah animasi-animasi yang saya dapat di internet. Nah, ini berupa PNG. Jadi PNG itu apa Bapak Ibu? PNG itu layarnya transparan seperti ini. Nah, jadi dia ditempatkan dimanapun, kapanpun ya, itu bisa. Nah, itu namanya PNG. Maka Bapak Ibu cari animasi itu yang berupa PNG. Ini ya. Saya mengedit tulisan tuh di sini di PowerPoint. Nah, ya. Ini belum share PowerPoint. screen Pak. Oh, belum share screen. Oh iya. Mohon maaf Pak. Iya. Wah, ini saya ngetes ini Pak tadi Pak ini Pak. Wah, bercanda Pak ya. Ini saya ngetes Bapak Ibu, ternyata tidak ngantuk ini ya. Oke, jadi ini adalah Ekomedia saya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu dan yang lain juga pasti bisa memiliki Ekomedia. Bapak Ibu mau Ekomedia ini yang sudah ada langsung bahan mentahnya untuk langsung dipindah ke dalam aplikasi seperti ini. Nah, ya. Syaratnya cuma satu. Silakan Bapak Ibu upload hasilnya di kelas Maya. Nanti saya tunjukkan tempat uploadnya. Dan saya akan memberikan ini melalui email yang Bapak Ibu kirimkan ke nomor WA saya. Seperti itu ya. Ada konfirmasi. Bayangkan Bapak Ibu, 29 slide isinya adalah animasi-animasi seperti ini. Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari misalkan seperti ini sudah ada PNG nih, sudah saya rubah, tinggal nanti dipindahkan ke SAC nya. Ini caranya. Dan biasanya mohon maaf, pelatihan SAC itu memberikan langsung jadi aset-asetnya. Saya enggak Bapak Ibu, saya berusaha untuk memberikan bahan mentahnya supaya apa, Bapak Ibu bisa berkreasi lebih. Nah, ini saya berikan tapi ada syaratnya ya. Nanti Bapak Ibu upload aplikasi Androidnya dan saya akan kirimkan melalui WA atau email. Nah, ini ya, seperti ini loh. Ini Bapak Ibu ya. Ini
semuanya untuk Bapak Ibu. Nanti saya akan tahu caranya bagaimana. Ini ya, wah kurang apa nih Bu Eka ya, pelatihan SAC, dapat pulsa, dapat aset lagi ini ya. Nah, ini seperti ini. Lihat nih asetnya Bapak Ibu, saya iming-imingi nih. Loh, sudah ada asetnya nih, aset transparan nih kalau nggak percaya nih. Loh, transparan, tinggal dimasukkan saja ke mana? SAC. Loh, ini ya, ini buat Bapak Ibu semua di sini. Nah, ya. Silakan nanti dibuat aplikasinya, di-upload, baru konfirmasi ke saya akan kirimkan PPT-nya ini ya. Nah, ini ya. Ini. Oke, saya akan mencoba untuk melihat SAC apa sudah berhasil. Lah, alhamdulillah. Nanti seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi SAC ini sudah terlihat ya Bapak Ibu ya, Bu Eka nggih. Nah, seperti ini. Ini adalah SAC. Jadi SAC ini dia punya tampilan tidak jauh berbeda dengan PowerPoint. Nah, seperti ini ya. Ada insert, lalu ada template, animasi. Di kegiatan belajar 3, Bapak Ibu, di kegiatan belajar 3 nanti silakan mengunduh yang namanya aset. Sini ya. Jadi di sini asetnya Bapak Ibu unduh, diklik saja ya. Silakan unduh asetnya. Nah, silakan unduh asetnya. Oke, seperti ini ya. Nanti akan ditujukan pada drive seperti ini. Nah, kemudian nanti silakan klik ini Bapak Ibu ya. Klik apa namanya ini? Nah, tanda unduhan ini sudah. Nanti Bapak Ibu langsung tertuju kepada file yang ekstensinya adalah AHL ya. .ahl. Nah, ya, saya unduh di sini misalkan ya. Klik. Nah, saya klik. Kemudian biarkan saja prosesnya. Nah, ini ya mengunduh ini prosesnya di sini sampai dia berakhir. Karena saya sudah punya, saya akan cancel saja. Tapi Bapak Ibu yang belum mengunduh, silahkan diunduh sampai selesai prosesnya. Kemudian Bapak Ibu buka ini ya, SAC-nya dibuka. Nah, SAC-nya dibuka. Lalu ini open lokal. Jadi Bapak Ibu tidak usah mikir apa namanya pakai yang mana ini ya. Nanti kita akan belajar pada tingkat advance. Jadi ini dasarnya dulu ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang sudah lihai dalam SAC, saya mohon izin ya, saya mulai dari basic dulu di sini ya. Nah, nanti kalau yang mau advance kita bisa berkomunikasi lebih lanjut ya. Oke. Kalau sudah kita open lokal di sini. Open lokal. Nah, open lokal nanti dia akan menuju ke file hasil unduhan template. Nah, karena di sini saya simpannya itu di satu folder. Lah, Bapak Ibu, di sini ada masukan juga. Bapak Ibu jika ingin membuat media, itu alangkah indahnya, alangkah manisnya itu kalau dijadikan per folder. Misalkan ini media apa, ditulis judulnya satu folder. Lah, ini karena kegiatan saya pelatihan di mana? LPMP, saya tulis ya SAC LPMP RB. Saya buat dalam satu folder. Jadi isinya ini bermacam-macam Bapak Ibu lihat. Nah, ya. Tapi dia tertampung pada satu tempat. Nah, ya. Nah, ini diklik hasilnya ini. Template SAC. Kemudian di open. Nah, di open seperti ini, biarkan saja. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah kami berikan template-nya di sini ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Jadi template-nya ini seperti itu ya, seperti ini. Nah, itu ya. Jadi saya akan mencoba untuk memberi informasi kepada Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan. Storyland itu gunanya apa? Gunanya ini Bapak Ibu. Saya akan tarik ke atas dulu ya. Saya akan tarik ke atas. Saya akan tarik ke atas. Ini juga saya akan tarik ke atas. Semua saya tarik ke atas. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya utarakan pentingnya storyland. Storyland itu sangat kita butuhkan dalam mendesain media. Ini sudah saya kasih di kegiatan belajar kegiatan belajar mana 3 ini ya. Setelah unduhan ini ada mind mappingnya. Nah, ini Bapak Ibu coba lihat mind mappingnya. Splash screen ini adalah layar awal. Nah, saya akan coba ke SAC. Nah, ini adalah layar awalnya Bapak Ibu. Ini splash screen.
Jadi splash screen ketika kita membuka HP pertama yang muncul ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini namanya splash screen. Nah, saya akan menunjukkan ya. Oke, terus yang kedua, kita akan kembali sambil ke kelas Maya. Ada homepage. Jadi homepage ini adalah menu-menu yang isinya nanti mengarahkan user atau siswa ke beberapa menu lagi di bawahnya. Ada pendahuluan, uraian materi, latihan soal, dan kreator. Nah, di sini kita harus buat dulu Bapak Ibu. Jadi kita harus buat fondasinya. Kalau dalam ilmu bangunan itu kan ada RAB dengan kayak denah ya, denah pembuatan rumah. Nah, ini kok denah rancang bangunnya di situ. Nah, di sini harus kita buat. Kita lihat ya homepage. Bagaimana homepage yang dimaksud? Seperti ini Bapak Ibu. Homepage-nya ini kita klik saja. Nah, ini homepage-nya. Kita klik homepage. Nah, homepage ini yang berisi tadi yang saya sampaikan, ada pendahuluan, uraian materi, latihan soal, ini ada tombol untuk ke rumah belajar, website rumah belajar, ini kreator, ini ada selamat datang, pilih menu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini homepage. Jadi homepage ini adalah berisi ini tadi, pendahuluan, uraian materi, latihan soal, kreator ya, seperti ini. Kita akan kembali ke ini ya. Oke. Lalu ini pendahuluan, uraian materi, latihan soal, kreator sudah ada. Kemudian di pendahuluan ternyata ada lagi Bapak Ibu, subnya ada lagi, yaitu kompetensi dasar, tujuan, dan sasaran. Nah, jadi ini hubungannya dengan apa? Dengan pendahuluan. Jadi kalau kita buat PowerPoint, ini adalah hyperlink. Nah, ya Bapak Ibu ya, jadi hyperlink. Konsep hyperlink. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan PowerPoint atau yang namanya artikulat storyline, ini akan mudah saja. Nah, ini makanya saya katakan 30 menit Bapak Ibu pakai tablet ini selesai buat aplikasi Android. Seperti ini ya. Nah, ini silakan, nanti ada kompetensi dasar, tujuan, sasaran. Kita akan cek di ini ya. Mohon maaf, di mana? SAC-nya. Nah, ini. Jadi di pendahuluan ternyata ada lagi. Kita lihat di sini. Nah, di pendahuluan ada kompetensi dasar. Ada tujuan. Lalu ada yang namanya sasaran. Nah, kan sesuai dengan tadi yang kita maksudkan tadi ya, kompetensi dasar, tujuan, sasaran. Jadi ini yang harus Bapak Ibu ikuti. Nah, ya harus Bapak Ibu ikuti seperti ini dalam membuat media agar tidak kesasar ya. Terus saya akan ini. Jadi tombolku segitiga ini kalau kita klik dia akan minimize istilahnya ya. Terus di pendahuluan juga sudah kita lihat. Uraian materi dia berdiri sendiri Bapak Ibu ya. Uraian materinya dia berdiri sendiri di sini. Kemudian latihan soal juga dia ini berdiri sendiri lah. Inilah yang saya sampaikan tadi. Kita bisa membuat soal secara online. Di sini saya sengaja pakai yang online, saya pakai Sway. Nah, ya, Sway ini programnya Microsoft. Wah, jadi saya ini kalau buat media itu sukanya gado-gado, tapi harus diingat Bapak Ibu, gado-gado tapi harus sesuai ya dengan fungsi dan maknanya. Ini saya pakai Sway di sini. Kemudian kreator bisa diisi Bapak Ibu sekalian ya, nama dan instansinya di sini. Nah, ini sama seperti PowerPoint. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan di sini, saya memakai konsep paling dasar dalam SAC yang mana kalau kita lihat homepage ini adalah namanya section. Ya. Ini namanya section. Pendahuluan juga namanya section. Nah, ini ya. Ini namanya section. Pendahuluan ada berapa slide di sini? Ada 3, yaitu kompetensi dasar, tujuan, dan sasaran. Ya Bapak Ibu sekalian ya, ini namanya slide. Kumpulan slide dalam satu wilayah namanya section. Nah, ini namanya apa? Section pendahuluan. Oke, benar. Kemudian uraian materi namanya section. Nah, section uraian materi ada berapa slide? Nah, kita akan cek di sini ada berapa slide uraian materi. Ternyata kalau kita cek Bapak Ibu, uraian materi ada 3 juga. Nah, 3 apa? 3 slide, betul Bapak Ibu ya. Di sini ada karakternya, juga ada karakternya di sini, karakternya cowok. Jadi saya berusaha memberikan kesan yang tidak monoton seperti ini ya. Jadi ada 3 slide dalam satu section uraian materi. Nah, seperti itu ya.
Terus kemudian latihan soal. Latihan soal ini saya sengaja hanya buat satu slide. Kenapa? Tujuannya untuk mengarahkan user kalau klik tombol ini nanti bisa langsung menuju ke URL-nya Sway. Lah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sengaja, jadi memang tergantung dari kebutuhan. Kemudian ada kreator. Kita lihat kreator di sini. Ketika saya klik section kreator, ada berapa slide Bapak Ibu? Ada satu slide. Nah, apa itu namanya slide-nya? Kreator Bapak Ibu. Nah, jadi slide kreator berada pada section kreator seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini saya tambahkan adalah website rumah belajar. Nah, website rumah belajar ini adalah section tambahan. Yang mana ini terdapat di mana Bapak Ibu? Di homepage. Jadi intinya saya mencoba melingkan homepage ini. Nah, saya akan ya mencoba mengelingkan homepage-nya ini, tombol ini, rumah belajar ini. Ketika nanti user klik, dia akan menuju kemana? Ke websitenya rumah belajar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini memang konsepnya kalau saya bisa bilang medianya adalah multi platform, bisa online dan bisa offline. Tapi ibaratnya konsep fisika namanya FM dengan AM ini tergantung siapa yang ditumpangi dan siapa yang menumpangi di sini ya. Nah, di sini ini medianya ini online offline numpang pada yang namanya offline. Lah, kalau Sway itu adalah media mobilnya itu kendaraannya online. Nah, jadi otomatis online. Lah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau ini offline kendaraannya. Jadi siswa dia tidak memiliki paket tapi sudah menginstal masih bisa lihat materi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu perbedaan antara SAC dengan Sway mungkin ya. Oke, jadi di sini kita akan cek. Kita lihat dulu di sini. Ini namanya start page atau splash screen di sini ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini ada LPMP, ada rumah belajar, ada logonya. Mohon maaf ya Bu Rini, Bu Eka dan Bapak Ibu LPMP, saya berusaha membuatkan seperti ini ya. Jadi mohon maaf jika kurang berkenan. Lah, nanti ini logo sekolah saya ini silakan Bapak Ibu ganti. Caranya gimana? Mudah saja, seperti PowerPoint. Diklik kiri satu kali, klik kanan. Nah, ini ada tulisan replace image Bapak Ibu ya. Replace image di sini. Klik replace image, lalu nanti akan tertuju pada ini ya, gambar yang berada di laptop Bapak Ibu. Misalkan saya akan ganti dengan kantor LPMP nih, misalkan nih ya. Saya klik, saya open. Nah, ini Bapak Ibu otomatis akan tergantikan oleh apa? Kantor LPMP atau nanti logonya Bapak Ibu. Sekali lagi, carilah gambar-gambar yang ekstensinya PNG. Jadi Bapak Ibu jika memiliki logo sekolah, coba Bapak Ibu cari yang PNG. Ya jangan yang JPEG, nanti apa? Dia akan terpengaruh transparansinya ya, akan mengurangi nilai keindahan. Kayak ini LPMP kan PNG, rumah belajar juga PNG. Lah ini JPEG Bapak Ibu. Jadi masih ada layar belakangnya ini, backgroundnya. Nah, seperti itu ya. Oke, itu cara menggantinya. Ini pada splash screen. Nah, cara untuk melihatnya ini preview. Nah, previewnya seperti ini. Jadi maaf ya, saya akan mencoba untuk mengklik ini kok nggak mau nggak mau naik ke atas ini ya. Mudah-mudahan tidak terganggu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk melihat preview, klik saja preview ini. Nah, jadi letakkan kursor, pilih di slide atau section yang diinginkan, lalu klik preview. Nah, preview ini, ini memang awal ketika keluar seperti itu, langsung dia menuju ke mana? Ke homepage-nya di sini ya. Seperti itu. Oke, itu untuk melihat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat preview satu slide saja, klik preview. Tapi untuk melihat keseluruhan yang sudah jadi, klik preview beginning. Jadi dari awal. Dari awal Bapak Ibu ingin melihat hasilnya bagaimana sih previewnya gitu ya. Oke, kemudian homepage. Pertanyaannya gini, Cak Rahmat, kita buat homepage dulu ya atau kita buat sectionnya dulu? Nah ini ya, ini ada triknya. Trik yang paling mudah Bapak Ibu harus berpedoman kepada yang namanya ini tadi, ini ya, mind mappingnya. Berarti Bapak Ibu sudah harus menyiapkan apa? Section per section. Pertama sectionnya apa? Splash screen tadi sudah.
Lalu homepage sudah. Lalu ada apa lagi Bapak Ibu? Ada pendahuluan sectionnya, ada uraian materi, ada latihan soal, ada kreator, tambah tadi rumah belajar. Berarti ada berapa section? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu Bapak Ibu. Kita akan cek ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ini ya. 7 tadi. Websitenya apa? Rumah belajar tadi. Nah, jadi inilah. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin membuat section, silahkan. Caranya gimana? Ini ya. Di section sebelumnya atau di section yang mau dilakukan penambahan di sebelumnya, misalkan mau diantara pendahuluan dan uraian materi, silakan. Misalkan di sini, berarti kita harus di pendahuluan. Klik kanan, lalu ini new section, Bapak Ibu. Nah, maka nanti dia akan muncul section di bawahnya pendahuluan, di atasnya uraian materi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Cara menghapusnya mudah saja ya. Klik kanan ya, sekali lagi klik kanan, delete section. Nah, lalu di yes. Sudah kembali lagi Bapak Ibu. Itu tadi kalau membuat section. Jadi triknya buat dulu fondasinya ya. Ada start page, home page, pendahuluan, uraian, latihan soal, kreator dan website yang dibutuhkan. Kalau sudah, lihat lagi di sini apa namanya, dia punya main mappingnya ini, main mappingnya ntar ya. Nah setelah itu kita buat isinya dari section jika memang di situ ada keterangan di main mappingnya loh. Ternyata di pendahuluan ada 3 slide, kompetensi dasar, tujuan dan sasaran. Nah ya udah, berarti Bapak Ibu menuju ke SAC-nya itu buat berapa? 3 dalam pendahuluan. Jadi kita klik saja, ada 3 Bapak Ibu. Kompetensi dasar, ini Bapak Ibu ya, tujuan, nah, lalu ada sasaran. Nah kemudian, nah ini Bapak Ibu, kalau di dalam PowerPoint itu kan kalau kita klik kan lanjut selanjutnya ya. Nah ini juga sama Bapak Ibu, tapi kelebihannya dari PowerPoint, meskipun kita tidak memberikan keterangan previous next, kalau terletak dalam satu section itu tinggal digeser. Sekali lagi ya Bapak Ibu, saya kasih triknya. Triknya itu apabila slide dalam satu section itu secara otomatis bisa dipindahkan oleh user, tinggal digeser-geserkan nanti oleh tangannya. Tangan kita nanti ya, ke kiri atau ke kanan, atau kalau bentuk vertikal ke atas ke bawah. Tapi satu syaratnya sekali lagi, harus terletak dalam satu section. Kalau pada PowerPoint, ketika kita klik lanjut enter, kalau kita lupa memberikan trigger, dia pasti kan akan masuk kepada slide yang lain Bapak Ibu ya. Nanti katanya almarhum Didi Kempot kan ambiar itu ya. Tapi kalau pada SAC tidak, dia otomatis akan terbendung. Kita akan coba di sini ya. Ini saya tidak memberikan apa-apa, tidak memberikan perlakuan apa-apa di sini, baik interaksi atau animasi. Kita akan cek pada section pendahuluan ya. Saya akan klik preview. Saya akan klik preview seperti ini. Nah ya, di sini gak ada tanda next atau back. Tapi ketika kita tarik, Bapak Ibu ya, ketika kita geser ini seakan-akan ini tangan, ini juga akan ikut geser. Nah, jadi tanpa ada perlakuan. Tapi syaratnya apa Bapak Ibu tadi? Harus terletak dalam satu section. Nah, seperti ini. Loh, Bapak Ibu. Lah, udah enggak bisa ini. Sudah enggak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang di sistem secara otomatis kalau dalam satu section itu tidak bisa ke section yang lain. Nah, itulah keuntungannya. Makanya saya tadi membuat template ini juga nggak bisa Bapak Ibu ya. Oh, nggak bisa. Jadi dia hanya bisa dalam satu section. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini tombol back. Ini tombol back saya tetap biarkan saja. Nah, ketika diklik, dia akan menuju kemana Bapak Ibu? Dia akan tetap menuju ke yang namanya home page. Seperti ini. Ini ya. Jadi ingat Bapak Ibu, tombol ini, tombol home-nya ini, dia akan selalu menuju ke home page. Oleh karena itu ketika kita klik latihan soal seperti ini, ketika kita klik back home, itu kembali lagi kemana? Ke home page. Kita klik uraian materi. Ya, kita klik uraian materi. Kita geser, ya, geser lagi, siswa geser, ya, geser ke sini, geser ke sana. Kita klik
ini ya, simbol home. Nah, tetap kembali ke homepage. Nah, ya kemudian jika seperti ini sudah ya. Nah, di sini Bapak Ibu silakan isi, misalkan isi kompetensi dasar, klik saja di slide-nya, ya. Maka akan seperti ini. Sudah kami beri keterangan, ketik di sini. Nah, maka teman terbaik apa Bapak Ibu di sini? Teman terbaiknya adalah copy, bukan Bapak Ibu ya. Teman terbaiknya adalah RPP. Nah, jadi misalkan ya 3.3 ini ya. Siswa dapat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi seperti ini temannya adalah RPP ya. Ini saya tuliskan, Bapak Ibu nanti bisa copy paste saja di sini ya. Nah, copy paste masuk ke sini. Lalu tujuan juga seperti itu. Silakan diklik. Baru sesuaikan dengan tujuan Bapak Ibu berdasarkan RPP. Kemudian sasaran ya. Siswa kelas berapa yang Bapak Ibu ajar. Seperti ini ya. Nah, ini ya. Siswanya siapa ya? Siswanya Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah, terus ini pendahuluan. Kita akan lihat homepage-nya. Homepage-nya di sini adalah uraian materi. Tadi pendahuluan sudah Bapak Ibu ya, pendahuluan ya. Lalu uraian materi. Nah, kita akan cek uraian materi ya. Section uraian materi. Diklik saja. Klik. Nah, bentar ya, diklik. Nah, uraian materi ini kalau kita lihat Bapak Ibu di template-nya. Di sini saya buat 3. Loh Cak, kalau buat 5 boleh? Ya boleh. 100 ya boleh ya. Terserah Bapak Ibu, tergantung kebutuhan media Bapak Ibu sekalian. Lah, di sini sengaja sudah saya buatkan juga template-nya ya. Silakan nanti diklik ya. Misalkan apa namanya? Materinya apa di sini? Mungkin tuliskan judul dulu, misalkan sub materi di sini ya. Ini misalkan sub materi. Loh, kok kecil Cak Rahmat, gimana caranya ini ya? Apa sih harus hubungi Pak RT ini atau polisi ya? Nah, enggak usah. Caranya apa? Di blok saja. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya ulangi lagi. Nah, ini kok enggak mau pindah nih ya. Sebentar. Nah, ini ya. Di blok dia akan muncul sendiri. Di blok Bapak Ibu akan muncul. Bapak Ibu bisa besarkan ya. Misalkan 36. Mau pakai huruf yang mana? Silakan Bapak Ibu. Corbel, terus mau pakai yang Franklin ini ya. Nah, saran kami Bapak Ibu, pakailah huruf-huruf yang sama. Artinya sama bagaimana? Kalau dari satu section Bapak Ibu pakai tadi huruf ini, huruf apa ya? Coba kita cek. Misalkan huruf Franklin Gothic ya. Ini mungkin saudaranya Saskia Gothic ini ya. Nah, ini Bapak Ibu pakai di slide-slide yang dalam satu section tadi sama. Franklin Gothic dan ukuran juga sama. Nah, ini adalah teori dari apa? Bukan teori konspirasi Bapak Ibu ya. Ini teori dari kesesuaian huruf dan warna. Itu ya. Baru nanti setelah itu ini untuk materi. Mau ngisi lagi materi gimana? Insert teks ini Bapak Ibu, lalu horizontal. Ini kan baru Bapak Ibu tuliskan di sini. Nah, bla 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 gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu tarik nanti di sini. Besarin, kecilkan gitu ya. Nah, itu. Jadi intinya nanti Bapak Ibu isikan. Nah, terus kemudian Bapak Ibu pertanyaan gini, Pak, saya kurang Pak, kalau misalkan cuma 3, gimana ini Cak Rahmat? Wah, saya bingung ini. Wah, itu ya. Ini caranya mudah saja tadi. Kita duplikat. Nah, tapi ingat harus dalam satu section. Nah, supaya tidak ribet. Ya, cara gimana? Klik kanan pada slide akhir di section tadi ya. Ini kan section uraian materi ada 3 slide nih ya. Kita klik ini, klik kanan, kemudian copy. Nah, kemudian kita klik kanan lagi paste. Nah, kan Bapak Ibu ya, sudah jadi 4 seperti ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah susah-susah. Nah, ini juga, ini 5 apa ini ya? Hapusnya gimana cara mat? Klik kanan, ada del ya. Klik kanan del page. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu kemudian seperti ini. Itu tuh section mana? Uraian materi. Lalu kita ke section yang lain. Pendahuluan sudah, uraian materi sudah, ke latihan soal. Wah, ini latihan soal tadi ada pertanyaan, Pak gimana swe? Wah, ini ya. Wah, ini
mendapatkan informasi lagi nih ya. Bagaimana Sway? Wah, Sway ya, Sway ora jamu. Nah, ternyata Sway ini mungkin berasal dari tanah Jawa ya, Sway mungkin ya. Oh, enggak lah Bapak Ibu ya. Jadi Sway ini saya pakai sebagai media untuk membuat soal. Loh, kenapa saya pakai Sway? Karena di Sway ini kita bisa memasukkan soal-soal yang belum kita buat. Nah, ya kan? Kenapa? Karena nanti di sini yang terinstall itu adalah aplikasi offline. Jadi kita butuh satu aplikasi yang online. Artinya apa? Ketika kita mau buat perubahan, kita rubahnya jangan rubah aplikasinya Bapak Ibu, tapi rubah yang di dalam aplikasinya. Wah, mantap kan? Nah, jadi ini Bapak Ibu luar biasa ikut pelatihan ini ya. Saya kasih trik-triknya di sini. Bapak Ibu buatlah di sini salah satu aplikasi online yang masuk ke dalam apa? Ke dalam SAC ini. Jadi nanti anak-anak ketika dia tidak terhubung internet ya sudah, dan juga meskipun terhubung tidak diklik ya nggak akan memakan pakai data Bapak Ibu ya. Nah, nanti untuk Sway sendiri mungkin akan ada pembahasan lebih ya, karena ini pembahasan tersendiri untuk Sway-nya ini ya. Oke. Terus nanti yang ingin mungkin akun Office 365 bisa menghubungi saya secara japri. Saya akan kasih akun 365, tapi nanti domainnya adalah dutarumahbelajar.id ya. Itu untuk membuat Sway. Jadi silakan nanti menghubungi saya Bapak Ibu ya secara japri di 0822 44779898 ya. Saya akan buatkan akus ya, ini sampai semangatnya, akun 365, tapi nanti domainnya bukan guruinovatif.net tapi @dutarumahbelajar.id ya. Nah, seperti ini. Jadi Sway ini nanti ketika kita coba saya cek ya. Nah, saya preview di sini. Saya preview di slide-nya ini, latihan soal. Saya preview, klik. Nah, saya klik Sway. Nah, jadi nanti user klik Sway, dia akan menuju ke linknya Sway Bapak Ibu, yang sudah saya sematkan di dalam apa? Di dalam tombol ini. Nah, ya, sebentar. Ini proses membuka Sway. Karena memang saya lihat Sway ini terbilang cukup lumayan berat ya. Karena memang sistemnya adalah semi website seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini. Saya punya Sway di sini. Nah, ini mohon bersabar dulu Bapak Ibu ya. Saya punya Sway di sini. Nah, ini Microsoft Sway, dia akan masuk. Nah, Bapak Ibu ya, dia butuh masuk dulu beberapa saat. Ini karena saya juga berbagi bandwidth dengan jaringan Zoom. Nah, jadi siswa nanti dia akan diarahkan ke Sway. Ya, ini Sway-nya saya Bapak Ibu, karena saya juga mengajar dasar-dasar kreativitas ya untuk pelajaran produktif ini ya. Nanti siswa dia akan membuka ini sepanjang terkoneksi internet. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita bisa memasukkan yang namanya evaluasi di sini. Nah, evaluasi di bawah. Saya buatnya di bawah evaluasinya ini. Evaluasi. Ya, ini evaluasinya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat evaluasi itu meskipun soalnya belum dibuat. Maksudnya untuk nanti. Nah, tapi siswa sudah mengunduh aplikasi Android. Bisa Bapak Ibu ya. Siapa bilang nggak bisa ya? Bisa. Ini ya tanggal 5. Lalu nanti ini tanggal berapa? 5 September yang kemarin ini. Bapak Ibu kalau misalkan menambahkan untuk tugas besok, bisa. Nanti siswa meskipun nanti aplikasinya itu offline, ketika online buka Sway terhubung seperti itu ya. Tapi untuk masalah Sway saya mohon maaf nggak bisa memberikan karena waktunya juga sudah mepet banget untuk menjelaskan Sway di sini ya. Nanti mungkin ada kesempatan lain kita bisa bahas lebih lanjut. Oke, kemudian ini ketika kita klik ini homepage, ketika kita klik homepage dia akan tertuju kemana Bapak Ibu? Ke ininya lagi awalnya. Nah, terus ke kreator sekarang ya. Kita tadi ke latihan soal, misalkan latihan soal, klik, lalu siswanya aduh saya salah ini, saya nggak ada pakai data, gimana ini? Nah, meskipun siswa nggak ada pakai data, klik Sway tidak akan masuk Bapak Ibu ya. Terus dia akan kembali lagi ke homepage seperti ini. Terus habis itu ada kreator, kita klik kreator Bapak Ibu, klik kreator di sini. Nah, silakan Bapak Ibu gantikan lain, nanti previewnya seperti ini ya, diklik seperti ini. Lalu kreatornya silakan Bapak Ibu klik slide pada ini ya. Oke.
Kemudian di sini ketik nama Bapak Ibu, nanti namanya ya biasanya Rahmat. Nah ini ya Rahmat, terus habis itu yang bawahnya ini SMK misalkan ya, SMK Negeri 2 Trenggalek ya. Oke seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti ini dihapus seperti itu ya. Kalau mau pakai huruf yang lain silakan, sumonggo, di blog akan muncul seperti ini, silakan diganti. Tadi kan saya pakai apa, Gothic ya, saya ilingnya Franklin tadi ya, Franklin Gothic. Nah, jadi kalau Bapak Ibu terbiasa sepertinya tidak akan lupa. Jadi hurufnya sama. Jadi jangan nanti Raya apa Calibri, Arial, waduh itu nanti jadi satu, nanti nilai estetikanya akan, nah ini ya Franklin Gothic seperti ini. Nah, kita akan cek di preview nih ya, kreator. Nah, terus ini kasih apa Bapak Ibu? Kasih foto, dikasih foto. Nah, silakan nanti cara kasih fotonya, caranya insert, kemudian nanti pilih image. Nah, image kemudian apa namanya foto. Ya, fotonya Bapak Ibu. Saya biasanya itu punya folder sendiri ini ya, foto Rahmat. Nah, ini kedinasan ini ya. Tulisannya saya apa namanya atur di sini. Nah ini seperti ini Bapak Ibu, saya besarin, udah seperti ini aja udah. Oke. Terus ini saya kasihkan di mana? Kita akan cek di mana previewnya. Nah, select. Nah dia akan muncul seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu nanti untuk memasukkan apa foto atau yang lain sebagainya. Nah, yang ditunggu-tunggu ini ya. Caranya gimana? Klik edit sekali lagi Bapak Ibu ya. Jika semuanya sudah, Nah, terus sebelumnya saya akan bagaimana memasukkan ke website ini ya. Cara membuat halaman website. Nah, kita akan cek gimana sih tampilannya ketika dia masuk di website. Saya akan ke homepage dulu di sini. Saya akan ke homepage, kemudian saya akan preview. Nah, jadi saya sudah buat perintah bagaimana ketika mengklik tombol ini, simbol apa rumah belajar, ini akan masuk ke websitenya rumah belajar. Saya akan klik ya Bapak Ibu. Tapi apa Bapak Ibu, lihat di sini bedanya. Kalau tadi kita klik sway, itu berada di luar Windows. Tapi kalau kita klik rumah belajar, dia masih dalam satu Windowsnya apa? Windowsnya SAC. Lah, kenapa? Ini karena dia SAC sistemnya ini menginginkan web yang benar-benar murni. Jadi murninya misalkan belajar.kemdikbud.go.id misalkan, atau google.co.id, itu kan asli ya, asli website lah. Tapi kalau yang mungkin semi kayak Sway itu dia tidak bisa, dia tidak mau Bapak Ibu. Jadi dia harus dibawa kemana? Dibawa ke luar Windowsnya SAC. Lah ini Bapak Ibu sudah buka secara apa ini? Dan ini keunggulan SAC, dia bisa preview meskipun apa? Nanti isinya website. Nah ini luar biasa Bapak Ibu seperti ini. Nah, Bapak Ibu kalau punya website bisa dimasukkan ke sini, ya kan? Tapi ini sebagai syarat untuk pembuatan media ini harus ada rumah belajar ya, supaya bisa mendapatkan apa tadi eco media dari saya Bapak Ibu ya. Nah seperti ini. Nah, kalau mau kembali, klik saja nanti kembali seperti itu. Ya, diklik smart ini, di atasnya edit. Mohon maaf ya, di atasnya edit, klik smart. Lalu ada output. Ya, sekali lagi klik smart ini, ada output. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti akan ditujukan pada aplikasi Android, program laptop atau PC, memasukkan ke aplikasi, atau HTML5. Nah ini ya, kita ke Android saja karena fungsi kita Android. Klik Android, kemudian ini aplikasi namanya ini. Nah, misalkan ya ya saya kasih nama itu LPMP Sanggar ya. Wah, Cetar ya. Jadi aplikasi LPMP Sanggar Rumah Belajar Cetar. Wah itu ya. Ini dituliskan 3 kata, misalkan kom. Lalu ini ada 3 kata dipisahkan titik, berarti misalkan kom Rahmat titik Effendi. Nah, jadi harus 3 kata, ada komnya di depan ya, kom titik Rahmat titik Effendi. Nah, kemudian versinya ya, versi aja 1,
160 sudah bagus ya, sudah key proportion, kemudian ikonnya. Nah, ikonnya di sini Bapak Ibu harus buat ikon yang 512. Nah, itu aja ya Bapak Ibu, di select. Kemudian nanti sudah ada apa namanya? Icon sudah saya siapkan. Sudah saya siapkan untuk apa? Saya mempersiapkan di sini ada 512 pokoknya. Ini ya, icon 512, diklik, kemudian di open seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu hasilnya, lalu tinggal di submit saja. Nah, di submit, biarkan prosesnya. Nah, ini ya. Lah, inilah Bapak Ibu keunggulan dari SAC. Ini langsung jadi APK. Nah, kita tulis saja si apa tadi namanya, si LPMP Sangar Cetar. Nah, jadi nanti sudah akan jadi Bapak Ibu di sini. Saya akan klik save saja. Klik. Nah, sudah selesai Bapak Ibu.